Kajian Kitab Al-Hikam sama guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman, halaman 15, baris pertama, baris ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna marashida umurina wa 'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin kaum muslimin, mari kita fokus kepada kalam hikmah di dalam halaman 15, jajaran yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullah, yakni Syekh Athaillah al-Askandari, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Ma nafa'a, tidak ada gunanya. Ma nafa'a, tidak ada gunanya al-qalba, bagi hati, jiwa. Al-qalba, hati atau jiwa. Itu. Syai'un, sesuatu, mislu uzlatin, seperti uzlah. Seperti bagaimana uzlatin, seperti uzlah. Uzlah itu menyendiri. Uzlatin mislu uzlatin, seperti menyendiri, yadkhulu, untuk masuk, yadkhulu, untuk masuk, biha, dengan uzlah, midana fikratin, ke medan berfikir atau tafakkur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di sini bab uzlah. Uzlah itu menyendiri. Tapi persyaratan uzlah ini harus memiliki 3 ilmu.
ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Boleh uzlah Pak Peri. Kalau nggak punya ilmu itu nggak boleh. Uzlah itu menyendiri. Sekali lagi, uzlah itu menyendiri, mengasingkan diri dari masyarakat, di mana masyarakat itu sudah tidak bisa dipakai berbuat baik lagi, sudah kemunkaran. Sudah ada judi di sana, sudah ada minuman keras, sudah dilegalkan. Ketika kita dakwah sudah tidak berpikir lagi, tidak ada gunanya lagi. Bahkan hati kita sudah tidak khusyuk lagi karena masyarakatnya sudah lautan maksiat. Sebab uzlah. Bahkan di dalam kitab Azkiyah dijelaskan, wal uzlatu aula bipasadis zaman. Uzlah itu kadang-kadang aula lebih utama bipasadis zaman, dengan ruksaknya masyarakat zaman masyarakat yang sudah tidak karuan lagi. Wal uzlatu aula idza fasada zaman. Utawi uzlah iku leuwih utama idza fasada zaman, apabila sudah rusak zaman. Bukan zamannya yang rusak, tapi manusianya yang menggunakan zaman itu. Kan akhir zaman katanya. Akhir zaman kiamat. Kalau di masyarakat ini sudah tidak bisa kita kompromi, sholat berjam sudah nggak bisa, Pak. Sehingga kita terbawa arus, maka ketika kita akan terbawa arus, wal uzlatu aula idza fasada zaman, itu lebih utama uzlah. Itu dalam versi kitab Azkiyah. Nah, apa hikmahnya uzlah ini? Pak Kiai, kalau saya diam di sini, waduh nggak kuat deh. Di sekeliling kampung tika rumah saya ini sudah gawat, sudah banyak pemaksiatan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa. Tetangga ini sudah kacau, tetangga belah sini sudah kacau. Saya tidak bisa bersahabat lagi. Bagaimana ini? Nah, maka jawaban Syekh Hikam, kalau tadi Azkiyah, wal uzlatu aula idza fasada zaman, uzlah itu lebih utama daripada kita bergabung dengan masyarakat yang zolim, maka kita lebih utama uzlah. Atau sekurang-kurangnya cari tempat yang membawa suasana ibadah, gitu, uzlah. Seperti uzlahnya Ashabul Kahfi. Itu Ashabul Kahfi itu uzlah dari Raja Dakyanus. Jadi banyak sebenarnya yang raja ngaku Tuhan. Jadi Raja Dakyanus ini kalau tidak salah zamannya Nabi Isa, ya, sebelum Nabi Isa kalau nggak salah. Itu dalam surat Al-Kahfi. Kita lihat. Dia itu 7 pemuda itu, seorang pemuda, anak-anak raja, orang-orang ganteng, diharuskan mengakui Raja Dakyanus sebagai Tuhan. Sedangkan pemuda itu sama sekali tidak menginginkan untuk mengakui raja sebagai Tuhan. Akhirnya uzlah, berangkat dari kampung, melewati satu kampung, dari kampung sampai ke hutan, sampai ketemu dengan gua yang diabadikan dalam surat Kahfi. Bahkan di situ juga ada wakal buhum, dan ada juga basitum, dan juga anjing juga ikut uzlah. Membimbing orang yang uzlah anjing. Dalam riwayat lain nanti anjing itu dapat diperkenankan untuk masuk surga karena ikut bergabung dengan orang yang uzlah. Jadi uzlah itu ada. Kalau seandainya pemuda itu diam di sana pasti murtad. Maka pilihan para pemuda itu, dia uzlah, melarikan diri dari kampung Raja Dakyanus untuk menyelamatkan keimanan. Itu uzlah versi Ashabul Kahfi.
Nah sekarang bagaimana orang Islam sekarang, Pak Kiai, sekarang di kampung saya sudah begini, nggak kuat saya, bagaimana ini saya akan menghindar, saya gampang menghindar sekarang, banyak menghindar ke tempat-tempat ibadah, jangan menghindar ke hutan. Kalau menghindar ke hutan kita belum ada syaratnya, belum ada syaratnya harus tauhidnya harus kuat, tasawufnya harus kuat, fikihnya harus kuat, gitu kan? Karena ada, maaf ya, ini dalam kitab Risalatul Mu'awanah, dalam kitab apa katanya? Diulangi lagi, dalam kitab Risalatul, ada orang yang uzlah lari dari kampungnya ke hutan, ke kebun sendirian, tapi nggak bermodalkan tauhid, tidak bermodalkan fikih, tidak bermodalkan tasawuf, dia langsung berangkat uzlah. Tasawufna tasawuf mikung, disingkat tasmik, tasawuf mikung, ibadah tanpa ilmu. Udah hadirin kaum muslimin, dia bikin tent, bikin saung, bikin rumah kecil, di situ ada kebun, ada air, buat air kecil ada. Lama masyarakat kehilangan, itu kemana ahli ibadah yang biasanya dia rajin di masjid, ibadahnya rajin, tapi menghilang begitu saja. Ustadz juga kehilangan, kemana ini orang. Pas ada si ustadz punya naon, cari kayu bakar ke hutan, pas ketemu dengan orang itu, Pak Peri. Sekali lagi nih, dalam kitab Risalatul, awas, bulan ngarang ini, enggak ngarang nih, cerita aneh misalnya. Pas ketemu, oh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu ternyata ada di sini di hutan. Kamu sendirian? Ya sendirian. Kenapa? Uzlah namanya. Ini uzlah yang tidak pakai ilmu. Ngobrol. Kamu kan ninggalin anak istri gimana? Wah, bagaimana Allah aja katanya. Gua tinggalin anak istri, gua enggak. Pokoknya gua ibadah di sini siang malam puasa katanya. Terus si ahli fikih mikir, kamu kan orang normal, kamu kan orang normal. Bagaimana kalau kamu itu punya keinginan hubungan seks, hubungan badan? Kalau di istri kamu kan dengan istri kamu, sekarang istri kamu sudah jauh, bagaimana ini? Kata si itu tasawuf mikung yang sedang uzlah itu, saya kan punya himar perempuan, punya kendaraan himar. Jadi perempuan himar itu pengganti istri saya. Nah, karena nggak punya ilmu fikih, emangnya hubungan dengan himar emang nggak dosa? Wal fa'il wal maktul, faktul ya lama, Allahu Akbar. Itu menurut Islam orang yang yang laki-laki, orang itu dan himar itu harus dibunuh. Fa'innahu syaitonun, karena himar sudah jadi setan. Al fa'il wal maktul syaiton. Karena nggak belajar ilmu, tauhidnya nggak dibelajar. Ilmu fikihnya aja ujuk-ujuk uzlah nggak jadi tasawuf. Nah itu yang dikatakan tasawuf yang tidak boleh, uzlah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sudah tidak ada haramnya. Maka menurut versi Syekh Athaillah, maka untuk menjaga bagaimana hati supaya bersih, Pak Kiai, saya di kampung saya sudah kacau katanya, sudah kacau hati saya, nggak bisa katanya, nggak kuat, hati saya sudah rusak Pak Kiai. Bagaimana ini? Hati saya sudah bersih, supaya bersih Pak Kiai. Jawabnya, manapa al-qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midani fikrotin. Tidak ada gunanya sesuatu yang bisa menenangkan hati kecuali seperti uzlah. Uzlah itu menyendiri yang tercukup dengan persyaratan ilmu tauhidnya kuat, ilmu fikihnya kuat, tasawufnya kuat. Jangan tasawuf tapi nggak ingin tauhid, bahaya. Pak Kiai saya ujug-ujug suluk ini, ujug-ujug belajar suluk, tapi saya nggak belajar fikih, nggak tahu bab wudu, nggak tahu bab sholat, nggak tahu bab apa namanya
rukun sholat nggak tahu saya. Bagaimana Pak Kiai ujung-ujung aja tasawuf? Masya Allah. Man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazandak. Barang siapa yang belajar tasawuf tanpa ilmu fikih keluar dari iman, takut tazandak, jadi kafir zindik. Jadi komunis itu orang. Zindik itu komunis, gak punya sama dengan ngaji tasawuf, nggak ngaji fikih. Itu seperti orang yang berangkat ke hutan, itu bawa himar, ninggalin anak istri, tapi dia tidak punya ilmu fikih. Disangkanya berhubungan dengan himar nggak apa-apa. Tuh gara-gara nggak punya ilmu fikih. Menurut ilmu fikih sama hukumnya diranjam. Man tasawwafa walam yatasawwab faqad tafasak. Barang siapa yang belajar ilmu fikih tapi tidak punya tasawuf, itu fasik hukumnya. Pak Kiai jago ahli fikih, jago dia, fikihnya jago. Ngaji Fathul Mu'innya jago. Ngaji apanya? Ngaji takribnya jago Pak Kiai pokoknya. Tapi dia nggak punya akhlak Pak Kiai. Ada makannya juga tangan kiri, gitu kan? Kencingnya berdiri, gitu kan? Masya Allah. Pakai celana juga berdiri, gitu. Gitu. Nggak pakai uluk salam. Nah, orang yang belajar fikih tanpa ilmu tasawuf, faqad tafasak, jelema pasek. Pasek, mukmin pasek namanya. Mukmin pasek. Jadi pasek itu jelema sorowodol. Yang penting yang kuna teh salat anu penting ulah musyrik we. Jelema pasek eta. Yang penting satu, jangan musyrik. Kalau orang minum arak berzina itu diterima tobatnya. Itu ngegampangkeun eta jelema pasek karena tidak punya adab di hadapan Allah, tidak punya adab di hadapan manusia. Faqad tafasak. Nah, bagaimana Pak Kiai? Belajar ilmu fikih iya, ilmu tasawuf iya. Oh, keren. Man tafaqqah wa tasawwab faqad tahaqqaq. Ini kata Imam Ghazali. Barang siapa yang bertasawuf, berilmu fikih disertai dengan tasawuf, itu yang keren. Nah, sempurna. Tasawufnya oke, fikihnya oke. Insya maka alhamdulillah di Masjid Az-Zikro belajar tasawuf, alhamdulillah. Tauhidnya belajar, alhamdulillah. Nah, di sini versi ulama Syafi'iyah, mana fa'al qalba syai'un mislu zalika mislu zatin yadkhulu biha midani fikratin. Kalau kita sudah di kampung kita sudah tidak ada suasana Islam, suasana keislaman, maka yang penting itu lebih baik kita uzlah, menyendiri atau hijrah. Solusinya hijrah ke tempat apa? Ke tempat ibadah, ke tempat orang-orang ahli ilmu, ke tempat-tempat ahli ibadah. Seperti contohnya, ada orang yang sebelum hijrah ke kampung sunnah ini, sholat berjamaah nggak ada, biasa-biasa aja, tahajud juga nggak ada, sholat isyraq nggak ada. Gua hijrah ke kampung sunnah, Pak Peri, di sini kampung sunnah, ikut ke Masjid Az-Zikro. Itu sholat apa? Sholat isyraq. Tadinya mah nggak tahu, tahunya johor, asar, maghrib. Pas ikut gabung dengan Az-Zikro, itu apa itu? Sholat apa? Habis sholat subuh, sholat isyraq. Nah, ditunggu 20 menit. Itu sholat apa lagi? Sholat duha. Oh, itu gara-gara apa? Hijrah. Hijrah. Kenapa sih itu Senin kan puasa? Kenapa sih habis wudhu itu sholat syukur wudhu? Ada orang masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Masya Allah, gara-gara hijrah ke kampung sunnah, jadi tahu agama, alhamdulillah. Ya, kalau bahasa sekarang mah ganti daripada uzlah itu sekarang mah hijrah aja. Ya, kalau uzlah seperti yang dimaksud di sini kita nggak bisa, belum bisa ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, perumpamaan teman yang tidak baik bagaikan tukang besi yang membakar besi. Jika engkau tidak terbakar, maka peletikan apinya akan terkena juga. Tapi apabila kita bersahabat dengan orang yang soleh, maka kita
apa? Maka kita seperti bersahabat dengan orang tukang minyak wangi. Tukang naon cenah? Minyak wangi nih. Ini udah lama kita assalamualaikum, waalaikumsalam, kemana aja kamu? Aduh, ini teman pesantren, teman sekolah di Ajikro, sudah 10 tahun nggak ketemu nih. Iya, masya Allah. Kerja apa? Alhamdulillah saya punya toko minyak nih. Ada minyak apa? Hajar Aswad ada, minyak 1000 bunga ada, minyak apa lagi? Minyak melati ada, minyak ros. Pokoknya siap. Pengen apa? Coba semua dicoba. Nih 1000 bunga, ceret. Bawa ke rumah nih. Pas datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ih, wangi banget ini abang. Wangi, masya Allah. Dari mana abang? Waduh, bagaimana nggak wangi? Ini baju semuanya dipakai percobaan minyak wangi. Terus bawa lagi ini oleh-oleh. Masya Allah. Abang punya teman minyak wangi. Untung. Nah, orang yang bersahabat dengan orang soleh seperti itu. Yang tadinya tidak tahu padilah berjamaah. Yang tadinya tidak tahu sholat isrok, sholat tahajud. Tidak tahu sholat syukur wudhu. Tidak tahu. Akhirnya tahu. Itu persahabatan. Itu dalam solusi versi uzlah hari ini, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi uzlah itu luar biasa. Untuk apa? Untuk menjernihkan pikiran jiwa kita. Aduh, alhamdulillah setelah saya pindah dari kampung itu jadi tenang. Yang ke kampung Sunnah luar biasa, bertemu dengan almarhum Kiai Arifin Ilham, bertemu dengan Pak Khotib, dengan Patris, luar biasa ya Allah, jernih pikiran saya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, hai Purta Imron, waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu teman sahabatmu dari tiap teman, kawan, tidak membuatmu untuk berbuat taat bakti kepadaku, maka ia adalah musuhmu. Jadi lebih keras lagi nih. Hati-hati, kata Gusti Allah, hei Musa bin Imran, hati-hati kamu mencari kawan yang tidak membawa taat kepadamu. Masya Allah. Gua pernah punya temen jadi pemborong itu Pak Khotib. Gua kan ketemu pakai kain, dia mah udah jadi pengusaha. Tapi sama sekali dia tidak ada untuk beri kasih sedekah. Apa nih, kamu kan masih santri nih, uang nih katanya. Nggak ada tuh. Tapi ngomong begini, Kang, kita ke puncak yuk katanya. Pokoknya Akang dikasih duit 500.000 sama saya. Yang penting kita main ke puncak katanya. Ngapain? Wih, pokoknya asik di puncaknya. Segala macam ada katanya. Dipikir sama gua, kenapa kamu nggak mau ngasih 100.000 kayak buat apa, kayak buat di pesantren? Nggak mau dia. Kalau sedekah nggak mau. Tapi uang 500.000 untuk main-main saya mau katanya. Wah, ini yang dikatakan hati-hati kita bergabung kepada orang yang tidak mau taat kepada, yang membawa tidak taat kepadaku, maka sesungguhnya punya teman yang menjauhkan taat padamu itu adalah musuh. Ingin tahu musuh kita tahu? Kita disuruh berhenti pesantren, suruh main-main, nggak sholat, gara-gara punya teman main pustal, main bola, nggak sholat. Itu sebenarnya bukan teman, kata Allah, kepada Nabi Musa, itu adalah musuhmu. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin, demikian pula wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Daud, mengapakah engkau menyendiri? Jawab Daud, aku menjauhkan diri dari makhluk untuk mendekat kepadamu. Maka Allah berfirman, hai Daud, waspadalah selalu dan pilihlah untukmu kawan-kawan, dan tiap kawan yang tidak membantu untuk berbakti kepadaku, maka itu adalah musuhmu dan akan menyebabkan keras hatimu serta jauh daripadaku. Kalau kita sering dengan orang-orang yang lalai, pasti kita lalai. Kalau kita sering orang bergabung dengan tukang main, pasti dapat duitnya nih, dapat judi kan yang dimakan. Itu gara-gara pergaulan, makan uang judi jadinya tuh. Nauzubillahi min dzalik. Awas pergaulan, jaga pergaulan. Nabi Isa alaihissalam bersabda, jangan berkawan pada orang-orang yang mati, niscaya mati hatimu. Ketika ditanya, siapakah orang-orang mati itu wahai Musa, wahai Isa? Isa ini ya, jawabnya mereka yang rakus kepada dunia. Wah, jangan bergabung dengan rakus
kepada orang ahli dunia. Yang terlalu rakus kepada dunia itu orang mati sebenarnya walaupun masih hidup. Mati hatinya pada akhirat, hubud dunia. Orang gila pada dunia. Maka gila itu banyak. Wal junun punun, Pak Heri. Gila itu bermacam-macam. Ada gila hormat sekarang. Ada gila jabatan, ada gila wanita, wah rupa-rupa. Kageloan gitu, hubud dunia. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan, ya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha azallu minaz zalili tusimmu bisihriha kauman wa tumi fahum mutahayiruna bila dalili. Udah israk belum? Ini lagu di pesantren ini. Lagu kalau di sini belum ada lagu begitu ya. Lagunya begitu. Pas datang saya ke Bangladesh itu bapak-bapak Kang Khotib di Bangladesh, aya eta kiai anu pidato nerangkeun ieu, ya dunya aqallu minal qalil, dunia itu sedikit demi sedikit. Waktunya durasinya sangat singkat dibandingkan dengan hari akhirat. Dibandingkan pahala dua rakaat saja subuh itu bisa mengalahkan dunia dan isinya. Wa ashikuha adzallu minadz zalil, orang yang asik-asik dengan dunia hina di atas hina. Kita sekarang bukan budak, menjadikan dunia bukan budak kita diperbudak oleh dunia kebanyakan. Kasihan itu. Yang paling kasihan saya supir angkot saya. Cari muatan, kosong nggak dapat, lohor dilewat, asar dilewat. Tapi nggak semua supir ya. Ada supir yang berhenti waktu berjamaah. Supir angkot, ojek. Ada juga, subhanallah. Jangan-jangan supir. Orang yang punya agama juga, punya ilmu juga, kadang-kadang berani melalaikan sholat. Allah. Kenapa? Karena wa asyikuha, asik dengan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sekarang kotek kermacul. Nanti aja ada sholat jam 2 dia. Itu namanya wa asyikuha azallu minaz zalil. Asik dengan cangkul, asik dengan sawah, hina di atas hina. Kenapa sih sampai begitu? Memang dunia ini sihir yang paling dahsyat. Dukun-dukun juga, kenapa dia mau beraksi dukun? Sekarang di mana-mana dukun dari zaman Fir'aun sampai hari ini dudukan. Kenapa dia? Karena dia disihir oleh dunia. Tukang sihir pun kalah sama duit mah. Ayo. Tukang teluh, tukang sihir. Nah, kemarin kan rame ya. Apa namanya, pawang apa? Jadi ternyata bukan pawang ular aja, sekarang pawang apa? Pawang hujan juga ada, tapi malu dia. Dipawangin hujannya turun lagi. Astagfirullahaladzim. Pas di komentari, di wawancara sama yang botak itu siapa tuh? Yang baru masuk Islam, tukang sulap itu siapa namanya? Di wawancara itu katanya di langit, katanya ada teman-teman saya katanya. Jadi saya yang ngatur remote hujan. Cik eta si Rara, cik awewe. Aduh, bener kelewatan itu orang. Aneh itu dia bisa ngatur remote, dia punya remote hujan. Astagfirullah. Percaya, orang gila juga nggak percaya itu sebenarnya. Kalau orang, tapi ada aja yang percaya gitu. Namanya di dunia ya. Allahu Akbar. Di remote itu, tapi akhirnya hujan juga. Itu pawangnya nyalahin siapa? Gara-gara si Anies ini kan. Lucu juga. Ya, gara-gara si Anies masuk, karena si Anies itu suka deketin orang-orang radikal, kan nggak nyambung itu. Aduh, pusing jadi. Dasar dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu ramai juga ya. Nah, kenapa dia berani? Nah, sekarang orang murtad itu, sampai ada orang murtad minta dihapus 300 ayat. Nggak ada orang itu, nggak ada yang berani, siapapun orang, mau Islam bukan Islam, itu yang 300 ayat, so tahu dia harus dihapus katanya. Sebab ayat itu katanya hubungan dengan radikal. Astagfirullahaladzim. Banyak yang gila sekarang orang itu. Gila tapi didengar gitu. Ternyata di balik itu mereka ada money.
Itu ternyata tusimmu bisihriha qauman wa ta'ama. Manusia bisa gila karena disihir. Tukang sihir pun kalah dengan sihir dunia. Saya sudah cerita kemarin itu, tapi sudah lama. Ada kakek-kakek punya duitnya banyak, ngelamar seorang gadis. Ibu orang mobilnya bagus, duitnya banyak, tapi udah kakek-kakek, ngelamar orang yang 17 tahun. Ibu bapaknya setuju banget. Kenapa? Sudah dijanji rumah, mobil, gitu kan. Kita orang akhirnya mau setuju. Cuman siapa? Putrinya nggak mau. Bapak, cina, kan saya ini masih muda, masa dikawin sama kakek-kakek? Kata ibu bapaknya, gua selalu ikut sama lu. Nurut, mau pengen apa? Nurut. Sekarang waktunya lu nurut sama gua, sama ibu bapak. Kapaksa kawin jeung aki-aki. Coba umur 70 tahun jeung 17 tahun, Masya Allah. Akhirnya setiap malam dia nggak bisa tidur, ditangkep ku aki-aki. Coba yang ini kisah nyata ini. Boleh percaya boleh enggak? Akhirnya kita budak begang, kuru, mikiran aing unggal pae ditangkep ku aki, dibawa ke rumah sakit, gering, is dead, mati. Tujuannya kenapa? Emak, ibu, bapak ngawinin saya sama kakek-kakek. Lu harus pintar, punya otak. Sebentar lagi suami lu mati katanya. Itu begitu makarnya Pak Heri. Lu tenang aja, lu kan sudah dikasih mobil, rumah. Gitu kan kakek-kakek umur kakek-kakek itu umurnya dengan mati. Kamu sabar aja, layanin aja suami kamu. Sebentar lagi juga mati. Yang mati bukan suaminya, istri yang mati, ingat. Nah, ini tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Itu dunia sihir yang paling dahsyat. Seorang artis yang tadinya orangnya baik-baik harus berperan jadi orang gila. Banyak sekarang artis jadi gelo gitu. Padahal tegelo bere duit ya, sihir itu namanya. Nauzubillahimin. Makanya kita jangan salah pergaulan. Subhanallah. Ini bab uzlah ya. Awas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang sangat aku takutkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman dan keyakinan. Gara-gara apa? Gara-gara duit. Maka apa? Jangan salah pilih kawan. Nabi SAW berkata, berbahagialah orang yang perkataannya zikir dan diamnya berfikir dan pemandangannya perhatian. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu mengoreksi hari kemudian sesudah mati. Sa'al bin Abdullah At-Tustari, ia berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam, dan dengan itu tercapai derajat waliullah dari kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, lapar, puasa. Yang kedua, diam, loba omong, rubbama as-sukut ablagu minal kalam. Yang ketiga, menyendiri, artinya kita uzlah. Jangan salah pergaulan. Silahkan punya kawan, tapi kawan yang membawa eling kepada Allah. Yang keempat, bangun malam, yakni bertahajud. Itulah kebaikan yang sempurna hadirin, yang terhimpun dalam 4 macam. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, kita simpulkan bahwa ingin hati bersih itu jangan salah pilih kawan. Kalau kawan kita orang yang ahli zikir, ahli makrifat, itulah yang kita cari. Tapi kalau kita sahabat punya 10, tapi semuanya yang 10-10-nya itu membawa keburukan, membawa lupa kepada Allah, maka di situ uzlah lebih utama. Dan untuk menerangkan hati, insya Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili
وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زد علما وارزقنا فهما. Subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.